gitu. Tapi kalau forgiveness itu ya all by myself for myself. Paling berpengaruh tuh ya cara kita bisa berempati yang berkaitan juga dengan kecerdasan. Kita harus mau tahu dulu alasan orang itu, jadi jangan langsung blaming to other. Halo Aditers, kembali lagi ke Aditalk, bincang-bincang bermakna bersama narasumber yang luar biasa. Gimana nih kabarnya Aditers? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, pada Aditalk 7 ini kita akan ngebahas tentang forgiveness. Namun sebelumnya, kenalin dulu, namaku Almadia dan di sini kita bersama narasumber kita yang luar biasa, Kak Rafika Syaiful, MPSI Psikolog. Halo Kak Rafika. Halo. Gimana semua? Halo Aditers. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Lebaran kemarin gimana Kak? Kemarin tuh aku kan gak mudik ya, karena kan ada larangan dilarang mudik, jadi kayak larangan dilarang mudik. Jadi ya udah, akhirnya Lebaran di Jakarta aja. Di Jakarta ya Kak. Nah terus ngomong-ngomong tentang Lebaran ya nih Kak, tadi kan kita udah ada sneak peek dikit nih Kak tentang Aditalk hari ini. Kalau kita bakal ngomongin tentang forgiveness. Lebaran itu kan identik banget dengan saling maaf-maafan, baik secara langsung atau kadang ya lewat BCA gitu ya Kak. Maaf lahir batin ya Kak. Nah kalau menurut Kakak sendiri forgiveness itu apa sih Kak? Forgiveness itu kan sebenarnya lebih dalam ya, artinya cuma dari sekedar kata memaafkan gitu. Jadi kadang ada orang yang salah kaprah tuh yang kayak cuman ya udah gue maafin lo tapi gue cukup tahu lo aja deh, gue nggak mau lagi temenan sama lo. Itu sebenarnya bukan dinamakan forgiveness. Jadi forgiveness sendiri tuh ada unsur emosinya. Jadi di situ mengapa jadinya orang tuh termotivasi untuk ya udah dimaafin ya tetap harus menjalin hubungan dengan orang tersebut, terus ya jangan juga memendam dendam kayak gitu. Sama ya ada kemauan juga untuk untuk tetap memiliki hubungan gitu, jangan sampai menghindar kayak gitu. Jadi lebih banyak unsur emosinya ya, nggak cuma dikat di mulut aja, ya dimaafin tapi masih berantem ya kayak. Nah terus kan selain itu kadang kalau kita ngomongin forgiveness nih kayak kita juga sering ada kata-kata acceptance sama reconciliation. Nah bedanya tiga itu apa sih Kak? Itu beda banget ya soalnya. Karena sebenarnya kalau forgiveness sendiri sama acceptance itu dia emang ada di garis abu-abu ya. Jadi ya kadang suka tumpang tindih, tapi sebenarnya itu suatu hal yang sangat berbeda. Karena kalau tadi forgiveness sudah dijelasin yaitu ada unsur emosi sehingga melibatkan banyak aspek. Terus kalau acceptance itu dia sebenarnya lebih sederhana. That's why dia salah satu step yang dapat memunculkan nantinya forgiveness itu sendiri. Jadi salah satu prior atau unsur utama dalam forgiveness. Nah sementara kalau rekonsiliasi itu beda banget dari kedua ini, karena kalau rekonsiliasi itu kan kayak membangun hubungan kembali, tetapi itu harus antara persetujuan dua belah pihak. Sementara kalau acceptance sama forgiveness ini ya kita lakukan untuk diri kita dan berdampaknya untuk diri kita sendiri. Jadi bukan atas kerjasama. Kalau rekonsiliasi itu dia lebih ke ya kamu mau aku mau gitu. Tapi kalau forgiveness itu ya all by myself for myself kayak gitu. Jadi kalau acceptance itu benar-benar basic dari forgiveness-nya. Bagian dari dia cuma sekedar menerima, tahu oh ya udah aku diginiin ya udah aku terima. Sementara kalau forgiveness itu dia lebih kompleks ya, karena dia harus ada udah mau menerima, dia harus mau juga memiliki motivasi untuk tetap menjalin hubungan. Karena kalau sekedar okay, I forgive you but I don't want to see you anymore, itu bukan forgiveness gitu. Itu just forgive atau memaafkan kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan forgiveness itu lebih kompleks ya kayak. Nah, untuk mencapai suatu forgiveness itu gimana sih Kak tahapan-tahapannya? Tahapannya itu sebenarnya setiap orang tuh beda-beda ya gitu. Ada yang bisa cepat prosesnya, ada yang lama. Jadi memang itu tahapannya itu panjang atau pendeknya tergantung pribadi orang sendiri gitu. Jadi pertama tuh biasanya ada uncovering phase. Jadi itu di situ dimana kita tuh menghayati hal-hal apa aja yang membuat kita tuh sedih, kecewa, marah kayak gitu. Terus di situ setelah kita hayati baru bisa masuk ke decision phase. Jadi di situ kita bisa akhirnya dengan kita sadar
sakit ya ternyata digituin, nggak enak ya, gue marah ternyata digituin, kita jadi bisa sadar mau maafin nih orang atau enggak gitu. Jadi itu fase kedua tuh biasanya di decision phase. Nah fase yang ketiga itu work phase. Jadi di situ dimana kita bertindak gitu, melakukan tindakan dari keputusan yang udah kita ambil. Kalau kita ternyata bertindaknya mau memaafkan, kita biasanya berusaha tuh untuk berempati, berusaha untuk melihat seseorang itu dengan pandangan yang baru, kayak oh dia nyakitin aku kayak gini, tapi paham sih soalnya mungkin lingkungannya juga dia hidup di panti asuhan misalnya gitu, jadi dia jarang mendapatkan kasih sayang orang tua, jadi pantaslah dia dingin. Jadi kita ngelihat dia tuh sebagai pribadi yang baru gitu, tapi sebenarnya dia punya hati yang lembut kayak gitu. Nah itu kita di situ udah work phase, jadi kayak ya kita bertindak akhirnya lebih baik, mencoba positif gitu, banyak aura-aura positif di situ. Nah yang terakhir itu depending phase, jadi di situ adalah pendalaman lagi gitu, apakah forgiveness itu kan pastinya akan naik turun ya gitu, ketika kita kadang mungkin ada perilaku dari orang yang bisa kita maafin gitu, tapi ternyata kalau yang ngomongnya saudara sendiri tuh kayak lebih nyesek ya gitu, jadi makanya kadang ya naik turun. Nah itu dia di depending phase itu adalah pendalaman, kayak kita mau lagi berusaha untuk lebih memahami tindakan itu tuh sebenarnya kenapa ya begitu menyakiti kita gitu loh. Dengan begitu tuh siapapun nanti orang yang ngelakuin itu atau berbuat seperti itu yang menurut kita tidak menyenangkan tuh, kita tidak akan memusuhi orangnya, tapi kita tidak menyukai perilakunya gitu. Jadi kita tidak membenarkan tuh, forgiveness juga salah ya untuk membenarkan bahwa oh orang tuh boleh lo ngejek aku, bukan begitu. Jadi forgiveness tuh justru kayak ya gue nggak bisa nih diomongin kayak gini atau dikatain kayak gini gitu. Cuman akhirnya kita bisa berusaha untuk, tapi kenapa ya orang nih ngatain kita kayak gitu? Apa mungkin diri kita yang salah, atau mungkin memang perkataan orang tersebut benar, sehingga kita mau ada upaya untuk melakukan pembenaran atau perbaikan diri. Jadi dari mulai kita sadar tentang perilaku orang tersebut sampai kita mulai mengerti dan memahami perilaku orang tersebut, bukan orang itu secara keseluruhannya ya. Yeah. Kemudian untuk kita sampai di titik memaafkan orang lain itu ya Kak, itu membutuhkan aspek apa aja sih Kak? Aspeknya itu sebenarnya ada 3 ya kalau dari yang umum ya gitu, yang selalu jadi tinjauan pustaka. Jadi yang pertama itu ada yang namanya benevolence motivation. Jadi itu kayak kemauan kita untuk baik, kemauan kita untuk ya memiliki hubungan yang baik lah dengan orang gitu. Yang kedua itu ada revenge motivation, yaitu dimana kita jangan sampai punya keinginan untuk balas dendam gitu loh ya. Kalau kayak gitu bukan forgiveness dong kayak gitu. Sama yang terakhir itu avoidance motivation. Jadi ya jangan juga ada keinginan untuk menghindari orang yang menyakiti kita gitu. Justru karena kita udah ada keinginan untuk berbaik hati, untuk berusaha empati gitu. Jadi diharapkan nggak ada tuh yang namanya keinginan untuk menghindari orang tersebut gitu, ataupun ingin balas dendam kayak gitu. Banyak ya Kak buat aspek-aspek sampai kita bisa maafkan seorang gitu ya. Makanya memang makanya aku bilang cukup kompleks gitu. Cuman ya ada manfaatnya juga kan gitu. Terus tadi Kak bilang cukup kompleks ya Kak. Sebenarnya apa sih Kak yang mempengaruhi forgiveness kita terhadap seseorang? Kan kadang ada saatnya di mana satu situasi, tapi kalau kayak tadi Kakak bilang ya, kalau saudara yang ngomong kok lebih nyakitin ya Kak gitu. Nah, apa aja sih Kak yang dapat mempengaruhi? Jadi yang dapat mempengaruhi itu sebenarnya lumayan banyak juga ya. Cuman yang paling penting itu sebenarnya ada yang namanya itu tadi aku sering sebut tuh empati. Jadi empati itu cukup mempengaruhi forgiveness, karena kayak kalau kita ngerti memahami orang kan kita jadi tahu ya kayak oh dia tuh ngelakuin kayak gini ya karena kayak gitu. Jadi unsur untuk ya udahlah itu lebih tinggi ya kan gitu. Makanya itu biasanya faktor utamanya itu yaitu paling berpengaruh tuh ya cara kita bisa berempati, yang berkaitan juga dengan kecerdasan emosi.
Jadi kalau kita bisa mengelola emosi, kita bisa paham tentang juga emosi orang, berempati itu ya mudah untuk kita akhirnya untuk ya udahlah kayak gitu. Terus yang kedua juga tuh biasanya kualitas hubungan dengan orang yang menyakiti itu. Jadi biasanya kalau semakin deket ya semakin gampang juga buat kita maafin kan. Kayak contohnya deh, kita dimarahin orang tua sama kita dimarahin sama orang yang kita nggak kenal gitu. Biasanya kayak lebih ya udahlah gimana dong, udah mamahku emang kayak gitu ya kan gitu. Kayak biasanya ya kualitas hubungan yang dekat itu akan lebih mudah juga kita untuk memaklumi, karena kita mungkin ya udah tahu gitu sifatnya, udah tahu karakternya itu gimana. Terus ada juga karakteristik kepribadian. Biasanya tuh orang yang cenderung lebih ekstrovert itu dia kan lebih sukanya berarti bersosial, jadi dia jarang untuk mau bermusuhan kayak gitu. Terus ada lagi tuh ini ya, tingkat luka gitu bagi dia gitu, makna tingkat luka bagi dia. Karena biasanya kalau orang cuma ngatain hitam lo hitam, ya udahlah gitu kan, kayak ya mungkin cuma sakit dikit gitu. Tapi beda kalau misalnya dia ngerasanya kalau udah sampai bawa-bawa keluarga gitu, itu berarti ya biasanya semakin dia ngerasa dalam lukanya ya semakin sulit dong untuk memaafkan kayak gitu sih. Oh, jadi sebagian besar yang mempengaruhi itu lebih kepada dari dalam diri ya, dari kita, emosi kita juga, empati kita, terus juga gimana kepribadian kita juga ya. Terus apa aja sih Kak manfaat dari kalau kita melakukan forgiveness terhadap orang lain? Manfaatnya tuh banyak banget editors, makanya walaupun kompleks, walaupun susah, cuman diusahakan kita selalu berusaha untuk forgiveness pada situasi apapun gitu. Karena manfaatnya itu yang pertama bisa ada fisik maupun psikis gitu. Kalau fisik itu yaitu tadi jantung juga lebih sehat ya, karena kita nggak banyak pikiran. Kayak ibaratnya kalau kita banyak dendam, banyak pikiran, banyak apa yang disebelin gitu kan, emosi juga pasti bakal ngaruh ya ke fisik gitu. Kayak ya bawaannya bete, ya bawaannya jenuh, bawaannya sumpah, mumet kayak gitu. Jadi kan ya itu biasanya ada aja penyakit gitu kan gitu. Sementara kalau kita kayak orangnya berusaha untuk selalu legowo, untuk ya udahlah, untuk kayak berusaha ya udahlah, namanya juga mungkin dia lagi capek atau dia positive thinking lah terhadap orang, itu bisa kayak ya banyak ya, kayak bisa kita juga berani untuk melakukan hubungan yang baik dengan orang lain gitu. Terus juga bisa lepas banget dari biasanya nih keluhan-keluhan orang yang kayak cemas, anxiety gitu kan, terus atau enggak depresi kayak gitu. Itu tuh biasanya kalau orang yang forgiveness ya jarang lah ada yang kayak gitu. Banyak banget ya Kak manfaatnya, banyak banget. Dari fisik biar kita hubungan interpersonalnya juga lebih baik ke orang lainnya juga ya Kak. Nah terakhir nih Kak, ada nggak Kak tips biar kita mungkin lebih gampang untuk memaafkan seseorang Kak? Oh ya, ada sih. Biasanya tuh yang biasa aku lakuin itu sebenarnya lebih ke kita harus mau tahu dulu alasan orang itu. Jadi jangan langsung blaming to others, tapi kita harus introspeksi diri dulu. Kan pasti ada sebab dan alasannya dong, kenapa sih orang tuh kok ngatain kita, atau kenapa sih orang tuh jahat sama kita gitu. Pasti ada salah dari kitanya juga gitu. Karena yang namanya suatu hubungan yang terjalin, ibaratnya kan kalau ada yang menyakiti berarti ada hubungan ya gitu. Hubungan itu kan pasti antar dua belah pihak atau lebih gitu. Jadi makanya kalaupun ada masalah gitu, itu pasti ada kaitannya gitu. Nggak mungkin pure 100% satu pihak yang salah gitu. Jadi makanya kalau aku pribadi sih, yang paling efektif itu selain menjalani fase-fase yang tadi Dede kita sebutin, yaitu dia self introspeksi diri gitu. Introspeksi diri lebih ke kenapa ya orang tuh kok kayak gitu, apa yang salah ya gitu. Setelah kita coba perbaiki, ya kita tes lagi apakah orang tetap ngatain kita seperti itu gitu. Kalau enggak, oh berarti selesai kan, ya udahlah maafin aja dia ngomong gitu. Dan berpikir bahwa setiap ada hal yang menyakiti atau ada hal yang di luar dari kenyamanan kita tuh pelajaran berharga buat kita kayak gitu.
jadi gitu. Bener banget Aditers. Jadi kalau karena kita ngelihat dari forgiveness itu banyak banget manfaatnya, bisa nih dicobain kita semakin sering untuk memaafkan orang, karena itu kan bermanfaat juga buat kita ya, tadi selain buat fisik kita juga, jadi Psikis. iya psikis kita juga, hubungan interpersonal kita dengan orang lain juga jadi lebih baik. Nah, jadi sekian dari Adi Talks episode ke-7 tentang forgiveness ini. Sampai ketemu lagi di Adi Talks, bincang-bincang bermakna bersama narasumber yang luar biasa selanjutnya. Bye-bye.